Selamat datang sobat semuanya. Kami dari Disa Elektronik Kedemrau. Pada kesempatan kali ini kami akan belajar tentang servis kulkas. Video ini saya buat karena mengapa? Karena di tempat kami sudah banyak masuk untuk perbaikan kulkas yang satu pintu, dua pintu, timbangan, TV, dan lain-lain. Khusus pada kesempatan kali ini kami akan belajar mengenai perbaikan kulkas. Pada perbaikan kulkas ini beda toolnya dengan perbaikan TV. Alat-alat yang kami siapkan untuk pembelajaran kulkas ini, mengapa saya bilang belajar? Karena kami belum mahir tentang dunia kulkas ini, masih kalah jauh dengan pabrik. Dan kalau bila mana kami tidak belajar, segala teknologi itu pasti selalu berkembang dan berkembang, dan kami masih jauh dari kata sempurna. Bagi para master dan yang sudah ahli dalam bidangnya, silahkan komentar. Saran dan kritik masih kami perlukan untuk pembelajaran ini. Kami bilang belajar mengapa? Karena kami belum merasa mampu secara maksimal dan masih jauh dari kata pabrikan. Dan bila mana ada kesalahan tentang tutorial dan segalanya, kami siap untuk dikritik. Yang kami ketahui, peralatan yang disediakan adalah yang pertama lasnya. Ini saya gunakan las gas, dan juga bisa menggunakan kamping gas atau gas kaleng. Nah, ini beda, blendernya beda ini dengan itu. Yang berikutnya adalah vakum pump ini tugasnya untuk menvakum atau mensedot udara dari unit set kulkasnya. Yang berikutnya termasuk toolbox ini ada manifold, kalau nggak salah manifold kaup, dan juga ventil atau nipple, pakan las, dan tak kalah pentingnya adalah refrigerant atau yang dikenal dengan freon. Kebanyakan yang kami kerjakan banyak menggunakan freon jenis R134. Karena kulkas yang saat ini beredar di pasaran itu R134 dan R600A menurut para sumber yang saya pelajari, karena kami masih belajar. Dan yang berikutnya adalah kondenser. Kondenser ini bila mana ada kebocoran bodi untuk siaga, persiapan penggantian. Evaporator itu tempat rak untuk membuat esnya, itu yang di belakang kondenser tadi. Nah, pada kesempatan ini kami akan fokus pada belajar untuk pengelasan. Menurut literatur yang kami terima, bahwasanya untuk kesuksesan suatu pekerjaan kulkas itu diawali dengan teknik pengelasan yang baik dan benar. Nah, karena kami masih belajar, masih jauh dari baik dan benar, masih jauh dari standarisasi pabrikan. Karena sifatnya untuk servis itu beda dengan buat baru. Konsepnya orang servis itu mengembalikan fungsinya, bukan membuat jadi lebih bagus dari pabrikan. Seperti halnya kita operasi suatu patah tulang yang di rumah sakit tidak akan mungkin sempurna seperti kita dilahirkan. Nah, bila mana kami masih jauh dari kata sempurna, kami mohon bimbingan sang ahlinya yang membidangi di bidang ini. Oke, ini sementara yang saya gunakan saat ini adalah map gasnya dulu, karena kemarin itu saya menggunakan top gas yang kamping gas ini saya belum bisa. Semoga mencoba dengan map gas ini, insya Allah kami belajar sedikit by sedikit, step by step.
kami awali untuk pengelasan ini dengan penyambungan antara dua media, yaitu tembaga kuningan seperti ini, dan yang dikondenser itu besi, dan yang di kompresor ini pada poin sini ini besi biasanya disambungkan ke tembaga dan pakannya seperti ini istilahnya kalau di dalam perbaikan kulkas itu namanya perak, tapi bentuk perak kok warnanya kuning. Nah, ini masuk kategori mungkin tembaga atau kuningan. Saya belum paham tentang dunia ilmu bahan. Yang jelas ini sudah disediakan sama toko-toko. Oke, kita sebentar lagi untuk persiapan pengelasan. Kita coba nyambungkan pipa ini pada kompresornya dulu, karena suatu pekerjaan kulkas itu biasanya diawali dengan misalkan pengisian gas atau gimana, itu pasti membuat suatu sambungan dengan napel dan kompresor ini. Maka pastinya ini harus dikuasai dulu untuk pengelasan antara kompresor dengan tembaga ini. Pada kesempatan kali ini akan kami mulai untuk pengelasan antara kompresor dengan tembaga atau kuningan tadi. Oke, kami persiapkan alat-alatnya. Kita geser dulu yang tidak dipergunakan karena dia menggunakan unsur api. Kita butuh suatu keamanan. Oke, pada media ini kelihatan nggak ya medianya? Oke, di sini saya menggunakan tool map gas karena kemarin saya coba dengan menggunakan yang gas kaleng ini, saya terus terang saja tidak mampu karena radiusnya itu terlalu melebar. Kami akan coba, kita siapkan media tembaga yang kami sambung, yang akan kami masukkan pada pipa di kompresor ini. Oke, karena dia itu agak kesulitan karena dia itu sudah bekas laslasan, maka untuk masuk ke sini itu sudah ada partikel penghambat pakan yang tadi. Gimana untuk caranya masuk? Kita awali dengan pemanasan dulu. Waduh, ini boxnya masih kurang jauh. Freonnya jatuh, punya freon. Oke, jangan lupa siapkan kain basah. Kain basah ini untuk antisipasi pegang suatu bendanya yang bila mana nanti yang jelas panas, karena kalau menurut data spesifiknya di map gas ini sampai 3600 derajat Fahrenheit. Kalau di konversi ke Celsius saya kurang paham karena tidak menguasai ilmunya. Oke, yang jelas pastinya panas gitu aja. Oke, kita pegang untuk tembaganya menggunakan kain yang agak basah. Kita on kan atau kita nyalakan. Sudah mulai masuk. Nah, setelah masuk ini panaskan lagi.
sampai dia itu melepuh seperti kuning-kuning gini, baru pakan diberikan. Oke, sedikit saja. Oke, pakannya sedikit saja. Yang terpenting itu adalah antara dua media tadi, antara media dalam dan luar itu harus rapet, jadi nggak perlu mentol, dan kita juga ngirit untuk tembaganya. Oke, gimana kita hasilnya? Seperti ini hasilnya, dan insya Allah ini rata. Dan bagi para master silahkan dikomentari kurang bagaimana bagusnya hasil lasan ini, karena kami tahap belajar, selalu belajar dan belajar, karena ilmu itu tiada henti. Silahkan dikomen. Nah, sementara penyambungan ke kompresor ke tembaga ini saya coba untuk pengelasannya. Menurut para sang master, karena pengelasan itu adalah basicnya suatu servis kulkas. Kita periksa hasil pengelasan tadi. Ini yang permukaan atas, yang jelas kalau atas itu pasti nyaman karena kelihatan dengan mata kita. Coba kita balik hasilnya yang di bawah, karena pakan yang kita tambahkan kan cuma sekedar di atas. Nah, ini gimana? Insya Allah udah rapat. Dan yang dibaliknya gimana? Dan baliknya kita juga balikkan. Nah, insya Allah tiada suatu lubang. Oke. Insya Allah sudah aman. Pada kesempatan kali ini sementara pengelasan dua media dulu. Nah, untuk teman-teman yang mau belajar bareng, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Untuk tahap berikutnya insya Allah kami akan mencoba pengelasan antara dua media. Yang ini adalah besi, yang ini tembaga. Ini berbeda untuk titik lebur derajatnya, dan kemungkinan besar kalau ada kesempatan waktu juga mencoba pengelasan pada evaporator yang bolong atau yang lubang. Dan masih banyak tahapan-tahapan untuk perbaikan kulkas ini, dan tolong ikuti terus kalau mau belajar serius bersama.